Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada renungan kita hari ini, di mana saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai penginjil, pengkhotbah, ini akan menjadi suatu keharusan di mana saya harus terus mengingatkan kepada sesama kita, yaitu tentang firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini kita dapat mengenal jalan-jalan Tuhan, yaitu jalan kebenarannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya katakan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia tentu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Dalam perjalanan hidup kita tentunya, baik itu dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan kita, di suatu kelompok, di suatu organisasi, dimanapun. Tentu banyak hal yang akan kita hadapi. Ada yang hal-hal yang kita hadapi, misalnya masalah. Dan di dalam masalah itu tentu ada nilai-nilai positif, ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita, tentunya supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Dan ada juga dalam masalah yang kita hadapi, ada hal-hal yang memang harus kita tinggalkan. Ada mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang perlu kita tinggalkan. Dan kita memang harus berkomitmen bahwa mengikuti Tuhan, kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kita. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita bahwa dalam keputusan, dalam rencana, ya kita selalu utamakan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dengan kita selalu minta syukur, kita selalu berdoa, di setiap hal apapun kita selalu mengawalinya dengan yang namanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya kembali mengajak kita untuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Kita sama-sama belajar mengenal Kristus, Yesus Juru Selamat kita. Jadi kenapa saya katakan ini? Karena tanpa firman Tuhan, saudara, hidup kita sia-sialah hidup kita di dunia ini. Jadi ketika kita memiliki iman, itu yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita juga mengenal namanya, mengenal pengajarannya. Siapa yang kita percaya? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Dan yang perlu kita ketahui adalah apa yang terkandung di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa saja yang terkandung dalam? Tentunya adalah janji-janji Tuhan, yaitu dengan firman-Nya yang telah Ia sampaikan, baik melalui para nabi dahulu, hingga datangnya Juru Selamat kita Yesus Kristus, melalui para murid-muridnya, 12 rasul, dan seluruh pengkhotbah penginjil yang berada di dunia ini, yang Tuhan pakai untuk menjadi pewarta sabda, untuk menjadi pemberita Injil, menyampaikan keselamatan, kabar sukacita yang datang dari Allah itu, supaya sampai kepada seluruh bangsa, sampai ke ujung bumi. Jadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak kita supaya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, supaya Tuhan memakai diri kita untuk menjadi, seperti yang saya katakan tadi, menjadi pewarta sabda, supaya kita bisa dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan yang datang daripada Allah, yaitu melalui Yesus Kristus,
juru selamat kita. Jadi dalam renungan kita pada kali ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini itu yang akan bertema yaitu tentang hal berdoa. Jadi dalam kehidupan kita, dan ada beberapa peristiwa yang pernah saya lihat di mana banyak orang-orang yang selalu mengeluh. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan saya melihat bahwa di mana mereka seperti merasa kecewa oleh karena mungkin ada doa permohonan mereka yang mereka merasa bahwa mereka tidak memperoleh apa yang mereka minta kepada Allah. Mungkin melalui novena, mungkin melalui berpuasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam renungan pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita mau belajar mengenal Tuhan, tentu kita akan tahu bagaimana cara kita menyembah Tuhan, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah. Dan doa-doa seperti apa yang kita minta, dan apakah itu kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan ini tentang sebuah kepercayaan iman kita, keyakinan kita, dan juga rasa syukur dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saya melihat dalam peristiwa-peristiwa kehidupan di dunia ini, ya, orang-orang di sekitar, saya melihat bahwa banyak orang sering menjalankan doa novena, berpuasa. Yaitu saya kira sangat bagus. Ya, itu sangat baik sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali saya katakan bahwa sebelum kita masuk ke sana, ya, alangkah lebih bagusnya kita harus belajar dulu mengenal Tuhan. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Supaya ketika kita menjalankan novena atau berpuasa, kita benar-benar yakin bahwa kita telah menerima apa yang kita minta melalui doa dan permohonan kita. Sehingga kita tidak merasa kecewa dan kita tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita meminta dengan doa, ya, sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena ya mungkin kita selalu meminta untuk memenuhi hawa nafsu kita, untuk kita nikmati, ya, untuk kita nikmati dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi padahal sesungguhnya Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, perlukan di dalam hidup kita. Dan oleh karena kita tidak mengenal firman Tuhan, karena kita karena kita jarang tahu, tidak sering kita mungkin hadir di gereja mendengarkan khotbah, atau mungkin kita jarang mengikuti kelompok-kelompok doa, dan mungkin juga kita jarang membaca kitab suci, jarang membaca firman Tuhan, sehingga hikmat dan kebenaran Tuhan itu belum sepenuhnya kita miliki dalam hidup kita. Karena ketika kita mempunyai rasa syukur dalam hati kita kepada Allah, berarti kita mengerti dan mengenal kebenaran Tuhan. Kita menyadari betul bahwa kita telah menerima apa yang Tuhan beri. Kita telah menerima apa yang telah kita doakan kepada Tuhan. Baik itu kita mengalami dalam duka cita, mengalami persoalan, misalnya mengalami tekanan hidup, kita tetap mengucap syukur karena kita menyadari, ya, karena kita mengenal firman Tuhan. Sebab di balik duka cita tentu akan ada sukacita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita kembali untuk kita kembali lebih fokus. Kita arahkan hati kita untuk kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan khotbah-khotbah seperti ini, ya,
Dengan khotbah-khotbah seperti ini, ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan saudara suatu hikmat, kebenaran. Dan itu akan terus menuntun, memimpin saudara dan saya kepada jalan kebenaran Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini, saudara, tentang hal berdoa, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 8. Ya, kita mulai dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, yang terakhir. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman dalam renungan hari ini sungguh sangat menarik sekali, dan saya kira ini akan menjadi suatu kegembiraan, sukacita bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam renungan pada hari ini, saudara, ada perintah, peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa ada beberapa macam karakter manusia, iman seseorang. Ada yang seperti yang dalam ayat ini, ya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita seperti orang munafik yang berdoa di jalan raya, di tempat-tempat ibadat, ya, tempat jalan raya, di tempat umum, suka berdiri di tempat umum. Orang yang selalu mau menjadi pemimpin dalam perkumpulan-perkumpulan doa ibadat apapun, ya. Ada karakter-karakter orang yang memang mau mencari muka, orang yang munafik diartikan dalam ayat ini, ya. Tetapi Tuhan peringatkan kepada kita, jangan kita seperti mereka, orang-orang munafik ini. Tetapi ketika kita berdoa itu, kita harus berada di tempat yang tersembunyi. Itu Tuhan katakan, masuklah dalam kamar. Kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Ya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya, juga Tuhan peringatkan kembali kepada kita, saudara. Ya, ketika dalam doa itu, ya, jangan kita bertele-tele. Bertele-tele itu dikatakan dalam arti mungkin bisa dibilang, ketika kadang ada orang yang berdoa, misalnya seringkali ketika berdoa itu mengulang kata-kata yang sama dalam doanya, itu selalu bertele-tele panjang lebar. Jadi kadang membuat umat itu bosan, mengantuk, ya, karena berdoanya mungkin terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Tapi di dalam ayat yang ke-8 Tuhan katakan, janganlah kita seperti mereka. Karena di sini Tuhan yakinkan kepada kita bahwa sebelum kita meminta kepada Bapa, Tuhan itu sudah mengetahui, saudara. Tuhan sudah mengetahui keinginan kita, doa kita, sebelum kita meminta kepadanya. Tetapi di dalam kehidupan kita, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kembali saya katakan, sebelum kita jauh masuk ke sana, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Bapa, apapun yang kita minta. Artinya di dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal kebenaran, ketika kita mengetahui ajaran-ajarannya yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bukan hanya namanya kita kenal, tetapi ajarannya kita kenal. Ya, karena kalau namanya semua orang tahu siapa itu Yesus. Tetapi apakah ajarannya kamu tahu, kamu dengar, yaitu firman-Nya? Nah, ketika kita misalnya mengetahui ajarannya, tentu ada janji-janji Tuhan di dalam yang menguatkan kita. Ada juga peringatan-peringatan, larangan-larangan yang Tuhan peringatkan kepada kita supaya kita jangan melakukan. Ada aturannya, saudara-saudara. Sehingga Tuhan jelaskan
sebelum kita meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Jadi ketika kita berdoa dia, kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu banyak lebar. Khususnya kita ini sebagai pemimpin ibadah, sebagai pengkhotbah, penginjil. Tetapi kalau dalam mewartakan Injil, Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya menyampaikan firman Tuhan, memang kita harus ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu tidak apa-apa kalau kita selalu mengulang-ulangi firman yang kita sampaikan, supaya firman itu benar-benar kita ingat terus dalam hidup kita, saudara. Karena itu sangat penting. Karena kalau kita tidak mengulangi terus firman itu kita bacakan, ya mungkin kita tidak akan ingat. Makanya kalau dalam mewartakan firman Tuhan, dalam kita berkhotbah itu tidak apa-apa kalau kita selalu mengucapkan firman Tuhan, itu sangat penting supaya itu diingat dalam memori kita. Itu firman Tuhan. Supaya dalam hidup, ya ketika kita membuat keputusan, ketika kita melakukan sesuatu, ya kita akan menyadari ke arah mana, apakah benar atau tidak, apakah baik atau buruk, apakah bersih atau kotor. Jadi karena firman Tuhan kita bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memang kalau kita ingin doa kita dikabulkan kepada Bapa di surga, jadi kita harus berdoa masuk ke dalam kamar. Kita harus berkomunikasi secara pribadi kepada Allah. Minta dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, permohonan doa kita itu harus berkaitan dengan kebutuhan kita. Terutama adalah kebutuhan pelayanan kita dalam melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau hanya untuk kebutuhan jasmani kita, Tuhan akan berikan, ya Tuhan akan nyatakan. Tapi kadang manusia merasa tidak cukup, merasa tidak pernah bersyukur. Sebenarnya itu apa yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan. Namun kita tidak menyadari itu. Karena apa? Karena kita selalu mau yang lebih dan kita tidak pernah punya rasa syukur di dalam hati kita. Tetapi kembali lagi saya katakan, mari kita serahkan itu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus berkomunikasi secara pribadi dengan Allah di setiap waktu kita untuk kita bisa berbicara dengan Allah dalam doa kita. Kita serahkan keluh kesah kita. Kita serahkan segala rencana kita, tugas pekerjaan kita. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Jadi ketika itu sesuai dengan kehendak Allah apa yang kita minta, maka akan Tuhan nyatakan. Karena rancangan Tuhan itu sungguh besar. Karena Ia memberi berkat kepada kita, ya, melalui orang lain sesama kita. Dan kadang hal-hal seperti kita tidak menyadari. Tapi orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, tentu hal-hal seperti itu akan ia sadari bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan ia akan memiliki rasa syukur dalam diri. Jadi saudara, kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, apa yang dikatakan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kehendak kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah, keinginan kita, maka Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, ya jangan kita cemas, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita putus asa dalam kehidupan ini. Dan ketika kita berdoa, teruslah berdoa, jangan putus asa, maka kita akan menerima itu dalam kehidupan kita. Kalau kita baca juga dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-18, ayat 19 dan 20, saudara, apa yang Tuhan katakan di sana, yang di ayat 18-nya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan ayatnya ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu dan sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan ayatnya 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa, saudara. Tuhan akan selalu hadir ketika kita ada berkumpul 2 atau 3 orang di dalam nama Yesus. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengarkan doa kita, dan Ia akan menyatakan itu di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara,
Ketika kita berdoa, jangan kita bersungguh-sungguh kepada Allah, jangan kita merasa kenapa doa kita tidak pernah dikabulkan. Tetapi kalau kita mau mendengarkan Tuhan, mau belajar mengenal Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa kita telah menerima apa yang telah kita doakan, bahkan lebih daripada apa yang kita minta kepada Bapa. Jadi saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mendorong iman saudara dan membawa saudara semakin jauh ke dalam untuk mengenal Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.